Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfeni. Saya kelas GCA. NIM saya B0422075. Mata kuliah kimia. Materi yang akan saya bawakan adalah materi ke-6, yaitu larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Jadi, pengertian larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Nah, larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen. Zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat lainnya, sedangkan zat terlarut zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Umumnya, pelarut jumlahnya akan lebih banyak daripada zat terlarutnya. Hal itu supaya zat terlarut bisa tercampur secara homogen. Maksud dari homogen berarti yang larut sempurna ya. Contohnya, garam yang dilarutkan dengan air. Hasilnya, si garam akan melebur dan homogen dengan air. Seperti juga teh manis. Air merupakan zat pelarut, sedangkan gula pasir merupakan zat terlarut. Sifat larutan. Sebelumnya, kita sudah membahas pengertian larutan dan klasifikasinya. Setelah ini kita coba mengenal bagaimana sifatnya. Sifat-sifat dari larutan yaitu yang pertama, larutan merupakan campuran yang homogen. Jika tidak homogen atau ada endapan, contohnya yaitu pasir yang dimasukkan ke dalam air, disebut suspensi. Yang kedua, sifatnya yaitu partikelnya berukuran kecil dan memiliki diameter kurang dari 1 mm. Yang ketiga, antara zat pelarut dan terlarut tidak bisa dibedakan. Anggap saja komponen yang lebih banyak dinamakan zat pelarut dan yang lebih sedikit disebut zat terlarut. Sifat yang keempat, komponen-komponen suatu campuran tidak bisa dipisahkan menggunakan filtrasi atau saringan atau karena sudah ada homogen. Jenis-jenis larutan. Larutan memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa klasifikasinya, yaitu pertama, berdasarkan tingkat kelarutannya. A. Larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh merupakan larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambahkan zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Misalnya, yaitu larutan garam tak jenuh yang airnya masih bisa dipakai melarutkan sewaktu ditambahkan garam kembali. B. Larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Contohnya, larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. C. Larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Contohnya, pada larutan garam lewat jenuh, air tidak bisa lagi melarutkan meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam. Jenis larutan berdasarkan konsentrasinya. A. Larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang memiliki pelarut lebih banyak ketimbang zat terlarutnya, misalnya air mawar dan sebagainya. B. Larutan pekat. Larutan pekat yaitu larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya, misalnya kopi hitam kental. Jenis larutan berdasarkan wujud pelarut dan zat terlarutnya. Pada kategori ini, maka larutan dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Larutan bisa dipadukan dari jenis yang sama atau berbeda. Misalnya, zat terlarut gas dengan pelarut gas akan menghasilkan larutan gas. Zat terlarut gas yang dipadu pada pelarut padat
akan menghasilkan larutan padat. Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. A. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat dapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Larutan ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dilihat dari kekuatan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat misalnya HCl, KCl, dan sebagainya. Larutan elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonium hidroksida. B. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa terionisasi atau menghasilkan ion, misalnya larutan alkohol atau larutan gula. Ciri-ciri larutan. Yang pertama, larutan asam. Jadi, larutan asam ini adalah suatu zat yang membentuk ion hidrogen dalam larutan, mengandung hidrogen yang bisa diganti dengan logam untuk membentuk garam. Beberapa asam bersifat korosif dan kebanyakan asam bisa mengubah suatu indikator. Ciri-ciri larutan asam adalah derajat keasaman atau pH-nya kurang dari 7, membuat kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah, dan bersifat asam. Contoh asam yaitu asam asetat terdapat pada larutan cuka. Juga asam askorbat terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran. Larutan basa. Larutan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Kaustik merupakan istilah yang digunakan untuk basa kuat. Basa dapat dibagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Ciri-ciri larutan basa yaitu yang pertama, terasa pahit dan licin di kulit. 2. Dapat menghantarkan arus listrik. 3. Bereaksi dengan sebagian besar logam. Keempat, bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Kelima, dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Contoh larutan basa kuat dan contoh larutan basa lemah. Jadi contoh larutan basa kuat yaitu natrium hidroksida dan litium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan lain-lain. Di sini saya juga akan menjelaskan rumus konsentrasi larutan beserta contoh soal. Jadi rumus dari konsentrasi larutan yaitu C sama dengan M per V. Dalam rumus tersebut C adalah konsentrasi, M adalah massa dari site terlarut, dan V adalah total dari volume larutan. Contoh soal pertanyaan: 2,00 gram natrium hidroksida NaOH dilarutkan dalam air dan membentuk larutan dengan volume 200 ml. Pertanyaannya adalah berapa molaritas NaOH dalam larutan? Jadi untuk mengetahui jumlah molaritas, maka harus melihat perbandingan antara jumlah mol solut dengan jumlah liter larutan. Dengan kata lain, kita mengetahui jumlah NaOH dalam mol dan volume dalam liter. Massa rumus NaOH 40,0 gram per mol dengan demikian 2,00 gram NaOH 1 mol NaOH 40,0 gram NaOH sama dengan 0,500 mol NaOH. Jika dinyatakan dalam liter, 200 ml menjadi 0,200 liter. Molaritas dalam kurung M sama dengan 0,05 mol NaOH.
NaOH2L larutan sama dengan 0,250 mol NaOH per liter atau 0,250 mNaOH. Jadi konsentrasi NaOH dalam larutan tersebut adalah 0,250 mNaOH. Demikianlah penjelasan saya tentang larutan. Jika masih ada yang salah, mohon dimaafkan dan diberikan saran. Terima kasih.